kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita dapat berkumpul. Secara khusus kami juga berterima kasih untuk Amang Pastor Sahabat Nababan, kemudian Amang Panungan Purba yang datang dari Medan. Saya atas nama Polres Samosir, ya, dan juga Bapak Kapolda Sumatera Utara, ya, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila tadi yang disampaikan oleh Amang Pastor ada kesalahpahaman, ya, di lapangan pada saat Pak Wakapolres saya ini sedang bertugas. Dan kemudian setelah hari Kamis permohonan maaf sebanyak 5 kali, ya Bang, ya, sudah dilakukan. Kita juga membuat kegiatan bakti sosial kemarin hari Minggu, ya, bersama dengan Amang Pastor dan suster, anak-anak Areka, anak remaja Katolik Tomo, ya, melakukan pembersihan. Nah, ini salah satu bentuk wujud bahwa di Samosir ini sebenarnya iklimnya adalah aman dan kondusif. Nah, dalam hal ini kami juga berharap teman-teman media, ya, tidak lagi memberitakan ataupun membesar-besarkan permasalahan ini, karena permasalahan sudah selesai. Ya, apabila ada berita-berita yang nanti ternyata memperkeruh suasana, kami juga akan mengambil sikap tegas, karena kita sudah sepakat, ya, tidak mau dibuat hal-hal ini menjadi hal-hal yang menyangkut SARA dan lain-lain. Dalam hal ini Pak Panungan Purba hadir sebagai Ketua Ikatan Katolik Sumatera Utara juga, Forum Masyarakat Katolik Sumatera Utara Indonesia, ya, juga hadir di sini supaya tidak ada lagi berita-berita keluar. Karena tadi kami dapat informasi ada berita yang sampai ke Bengkulu dan yang lain-lain, ya, yang ini juga akan membuat suasana tidak kondusif. Nah, inilah momen kita melakukan rilis supaya masyarakat umum tahu bahwa permasalahan ini antara Pak Pastor dan Pak Wakapolres sudah selesai. Jadi harapan ke depan tidak ada lagi hal-hal yang dibesarkan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Wakapolres. Ya. Silakan Pak Wakapolres, silakan tambahkan apa yang menjadi pesan Pak Wakapolres kepada seluruh masyarakat dan juga khusus kepada persahabatan yang baru dengan Pak Pastor. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media, Bapak Kapolres, Bapak Panungan Purba, dan yang kami muliakan Bapak Pastor. Berulang-ulang kami di sini bahwa sebenarnya persenggolan kami dengan pastor itu terjadi Kamis pagi dan sudah kami selesaikan hari Kamis. Namun karena ada masih pemberitaan miring di media, sehingga kami berulang-ulang mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan khususnya kepada umat Katolik seluruh Indonesia bahkan di dunia, karena ini menjadi hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kami dan persahabatan kami terjalin dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wakapolres, terima kasih semuanya. Ini luar biasa jalan Tuhan bagi kita untuk mendekatkan sosok Wakapolres dengan Abang Pastor, ya. Mungkin seperti itu, kalau tidak ada jadi ini mungkin tidak bersahabat seperti dekatnya 5 kali bersihkan lingkungan sekitar ini, luar biasa. Baik, izin dengan izin Abang Panungan Purba dengan Pastor dan Pak Kapolres, kami persilakan teman-teman jurnalis ada yang mau sampaikan. Silakan teman-teman jurnalis ada yang mau tanyakan, kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Amang Pastor dan Amang Pak Perlindungan, Pak Kapolres dan Pak Waka. Perkenalkan Pak, nama saya Herbin Sinaga dari media Harian Medan Post dan Medan Post Online. Jadi terima kasih semua kepada Amang Pastor. Yang pertama kepada Amang Pastor. Ini kan banyak umat kita Katolik khususnya yang banyak memberikan statement atas kejadian ini. Bagaimana tanggapan Amang Pastor supaya ini bisa sejuk, Amang? Terima kasih, Amang. Silakan. Baik, kepada seluruh umat Katolik, kalau memang cinta dengan pastormu dan pastormu telah mewujudkan dan menunjukkan teladan cinta kasih dengan mengampuni,
ikutilah teladan itu. Karena itulah perintah Tuhan kita yang kita rayakan juga pada hari Minggu kemarin dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Kalau saya sebagai pastor, kamu dianggap oleh umat adalah tokoh, ikutilah apa yang sudah diteladankan atau ditunjukkan oleh tokoh itu. Benar bahwa sebagai umat Katolik merasa tersinggung, merasa macam-macam itu. Tapi saya yang paling terdampak, tersakiti dalam kejadian itu telah mengambil suatu tindakan keputusan, memaafkan, membuka pintu maaf. Inilah menjadi teladan. Inilah kita ikuti. Tidak ada gunanya membalas dendam. Kita akan selalu menanamkan kebencian dan kebencian kalau sudah ada balas dendam. Maka saya katakan tadi, sanksi untuk Pak Kapolres dan Waka tak perlu, biarkan kami merajut persaudaraan. Karena dengan itu kami belajar, dengan itu kami mengajari, dengan itu kami meneladankan sesuatu yang baik dari pelajaran hikmah yang kami alami bersama Pak Tobing hari Kamis lalu. Jadi kepada umat Katolik, terima kasih atas dukungan, doa, tapi tidak usahlah menunjukkan pembelaan yang hebat-hebat kepada pastormu yang sederhana ini. Tidak perlu, ya. Nah, itu begitu jawaban saya tentang itu. Bahwa terima kasih ada simpati, tapi saya katakan juga kepada umat, jangan ikut berdosa karena kejadian itu dengan membangkitkan amarah dan memaki dan seterusnya itu. Biarlah saya dengan Pak Tobing sudah selesai, yang lain ya udah damai saja. Kita belajar ada hal baik dari situ. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pastor. Silakan teman-teman. Berarti Pastor dengan kata lain bahwa persoalan ini sudah selesai gitulah Pastor ya? Hari Kamis persoalan selesai antara saya Ya, dengan Pak udah Tobing dianggap secara selesai, pribadi. Oke? Jadi kalau ada pun pemberitaan di media itu berarti itu tidak benar lagi. Berarti Tidak lagi sekarang sudah seperti selesai. Ya, betul. Kayak gitu. Baik Pastor. Pak Baik, Pastor, silakan. Pak Pastor, ada apa enggak saran Bapak sama yang pembuat berita pertama itu, Pak? Saran kepada pemberita pertama, saya katakan silakan, ini adalah kronologi karena dia datang duluan bertanya kepada saya. Ini adalah tempat kita, media kita belajar dari situ. Tidak ada di situ memojokkan siapa. Saya baca itu tidak ada, karena dikonfirmasi. Iya. Benar seperti itu, dikonfirmasi ketiga belah pihak. Yang membuat berita pertama konfirmasi kepada saya kurang lebih jam 2:30 karena sudah mendengar dari masyarakat. Kurang lebih jam 4 atau jam 5 konfirmasi dengan Pak Tobing. Beritanya, faktanya itu nggak usah kita tutupi. Faktanya seperti itu. Iya. Tapi hikmahnya apa untuk kita? Iya. Apakah kita harus selalu melempar kesalahan dan mempersalahkan? Tidak akan selesai soal. Yang sekarang persoalan dari saya dengan Pak Tobing selesai. Saya harap masyarakat umum juga ikutlah. Iya. Apa yang sudah kami mulai. Ini kan bisa menjadi contoh yang baik, yang damai di negara ini. Kenapa kita tidak bisa belajar dari situ? Apakah harus menghukum menyelesaikan soal? Tidak. Ya. Nah, jadi untuk pemberita pertama itu diapresiasi, menunjukkan kebenaran dari fakta, oke. Tapi itu menjadi media belajar. Saya tidak salahkan. Tidak usah dikatakan dihapus itu, nggak usah untuk saya ya. Ini pelajaran untuk kita. Tapi yang lain jangan lagi ditambah-tambah dibumbu-bumbui. Atas kejadian itu saya sudah buat tulisan saya. Itu tulisan saya. Atas kejadian itu Pak Waka sudah datang. Saya sangat terhormat lagi hari ini. Harus datang lagi Pak Kapolres. Aduh, kenapa harus datang lagi Pak Purba? Ini sudah terlalu besar. Jangan-jangan sebentar lagi masyarakat harus tuntut presiden harus datang lagi. Sudahlah. Ya, kita bisa lokalisir masalahnya. Kita bisa ciptakan solusi terbaik untuk mengatasinya. Gak usah lagi kita kompor-kompori, kita hebat-hebatkan. Gak usah lagi ada dikatakan, nah oke lah sebagai istilah ada di situ penistaan agama, oke. Iya. Tapi kata-kata itu gak usah lagi kita hidup-hidupkan. Bahwa ada istilah penghinaan tokoh agama di situ atau apa. Gak usah lagi hal-hal seperti itu. Kita bahas apalah yang terbaik dari kejadian ini yang kita upayakan. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi?
Baik. Ya, silakan Pak Jabat. Pak Waka, kita sebagai orang Kristen edukasi bisa Bapak katakan pada hari ini dengan ikhlas sudah ada perdamaian dengan pastor ke depannya gitu Pak Waka. Nah, baik Pak, jadi saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, dan bahkan saya sangat bersalah, dan lebih dari itu saya katakan ke pastor saya berdosa ketika Pak Pastor saya tahu bahwa yang saya senggol itu adalah Pak Pastor. Maka dengan itu hari Kamis itu dengan waktu yang sudah ada, ketika tugas saya sudah selesai, saya langsung buru-buru menjumpai pastor, dan besoknya lagi sampai hari ini. Demikian saya rasa Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Ada lagi teman-teman, satu lagi terakhir ya. Oke. Baik, silakan. Untuk Pak Perlindungan Purba, kira-kira Pak dari hasil pertemuan ini nanti bagaimana nanti ke depannya kepada umat Katolik secara keseluruhan? Ya, jadi baik, terima kasih. Tadi dalam pertemuan itu saya dimintakan untuk bisa menyampaikan juga kepada masyarakat Katolik, dan saya pikir saya juga sudah komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Katolik, dan saya pikir ini sangat tepat kami mengikuti anjuran dari para pastor kami, pastor kita, yaitu menumbuhkan persaudaraan sejati, cinta kasih. Dan ini adalah suatu hal yang bagi saya terus terang saya merinding bulu kuduk saya nih ya. Ternyata pastor begitu memberikan pencerahan yang luar biasa bahwa cinta kasih persaudaraan sejati itu pun bisa tumbuh juga dan lebih bagus apabila ada perselisihan. Dan mungkin marilah kita ciptakan suasana sejuk di Sumatera Utara, di Indonesia, berdasarkan kepada cinta kasih, dan wujudnya adalah persaudaraan sejati yang tidak melihat lagi, yang penting sudah diakui dan sudah lihat dampaknya juga sedemikian rupa dan dilihat ke masa mendatang. Marilah kita melihat masa mendatang, dan kami sangat memberikan apresiasi luar biasa kepada Pastor Sahabat Nababan, Pak Kapolresta, Pak Wakapolres, Kapolres Mosame, Pak Wakapolres, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Tomo ini, dan juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dan juga dari negara lain juga ada yang menyampaikan kepada saya, sehingga dengan demikian kita bisa menyampaikan rasa kesejukan. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Ada terakhir ya? Ya. Sepakat ya terakhir ya. Terima kasih, silakan. Izin, selamat sore. Ini pertanyaan saya dari Sip Ebenezer Pakpahan. Ini kepada Kapolres. Mohon izin Pak, sebagai pimpinan di kepolisian, dengan adanya peristiwa ini aku bisa sampaikan ke masyarakat Pak. Ya, yang pertama tadi seperti saya sampaikan pada masyarakat khususnya umat Katolik ya, saya atas nama pimpinan sudah mengucapkan mohon maaf ya kepada seluruh umat Katolik. Kemudian kepada masyarakat umum saya menghimbau supaya terkait berita-berita ya yang tidak sesuai lagi, contohnya yang disampaikan oleh Pak Pastor, hari Kamis ini sudah selesai. Jadi jangan lagi terpengaruh atau terpancing ya dengan berita-berita yang memprovokasi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, ada lagi sampaikan teman-teman. Kalau Pastor ada sampaikan? Cukup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kawan-kawan media. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama Amang Pastor, Sahabat Nababan, Amang Perlindungan Purba, Ketua FMKI Sumatera Utara, dan juga Amang Kapolres AKBP Joshua Tambulan, dan juga Amang Tel Tobing Wakapolres Samosir. Semoga pembicaraan kita hari ini memberikan sebuah kesimpulan pemahaman yang positif bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, persaudaraan sejati di antara seluruh umat, khususnya umat Katolik di seluruh dunia, khususnya Samosir, dan juga masyarakat Samosir yang saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini ke depannya persoalan ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan, tetapi menjadi sebuah hikmah bagi kita semua, bahwa di balik segala persoalan pasti akan ada sukacita dan sejahtera bila kita saling mengasihi dan saling mengampuni satu sama lain. Saya Bernardo Stanggang, Oras. Foto bisa.